Film yang diawali dengan investigasi polisi di tahun 1973 mengenai pembantaian yang terjadi di daerah terpencil Texas. Polisi menemukan banyak korban yang berjatuhan di sekitaran rumah keluarga Hewitt, seperti tubuh manusia, gigi, sampai barang bukti yang mengerikan, berupa gergaji mesin senso yang disalahgunakan sebagai alat pembantaian yang paling mengerikan. Dan video investigasi ke dalam rumah pelaku yang sangat mengerikan, terlihat ada goresan-goresan kuku di dinding dan rambut-rambut yang bercampur darah. Dikatakan sekelompok anak muda menjadi korban dari kasus tersebut. The Texas Chainsaw Massacre yang dirilis pada tahun 2003 adalah film remake Amerika thriller horror pada tahun 1974. Film ini disutradarai oleh Marcus Nispel. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata. Pada tanggal 18 Agustus 1973, di mana ada 5 remaja yang bernama Erin dan pacarnya Kemper, Morgan, Andy, dan Pepper sedang dalam perjalanan menuju konser musik setelah mereka kembali dari Meksiko. Mereka membawa ganja. Ketika mereka melewati Texas, Kemper yang sedang menyetir dan berciuman dengan Erin, tiba-tiba mereka hampir saja menabrak seorang wanita sedang kebingungan dengan pandangan kosong. Erin dan Pepper turun untuk mengajaknya masuk ke mobil, dan wanita tersebut masuk ke van mereka. Saat mereka menanyakan namanya dan mencoba untuk berbicara dengan wanita itu, tiba-tiba wanita itu berbicara tak jelas tentang orang jahat yang membunuh semua orang. Saat ia melihat pelang, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Kau salah jalan," dan ia tidak mau kembali ke sana lagi. Dia benar-benar orang jahat. Saat itu juga wanita itu mengambil pistol dari rahimnya. Dia menembak dirinya sendiri di mulut dengan pistol Magnum 357. Dia meninggal di tempat. Setelah shock bukan main, mereka pun panik dan berencana untuk menghubungi polisi lokal. Mereka kemudian pergi ke pom bensin, di mana seorang wanita pemilik toko yang terlihat seperti psikopat mengatakan kepada mereka bahwa Sheriff sedang berada di pabrik, dan mereka diminta untuk mendatanginya. Alih-alih Sheriff, mereka pun kesal hingga akhirnya mereka pergi untuk mencari polisi terdekat. Tak lama, ia berhenti di suatu tempat. Ini tempatnya sangat berbau psikopat, menyeramkan, sepi. Mereka berunding. Ada yang mengusulkan agar wanita tersebut dibuang saja. Namun para ladies gak mau. "Kasihan ini cewek, pasti dicariin keluarganya," kata si Erin. Akhirnya mereka melihat tempat sekitar dan mereka menemukan seorang anak kecil bernama Jedediah yang memberitahu mereka bahwa Sheriff ada di rumah sedang minum. Erin dan Kemper pergi ke dalam hutan untuk menemukan rumahnya, meninggalkan 3 kawannya di pabrik dengan anak itu. Mereka datang ke rumah perkebunan. Erin diperbolehkan masuk ke dalam oleh pemilik rumah, seorang pria tua yang kakinya diamputasi bernama Monty. Erin meminta izin ke Monty untuk menelepon Sheriff. Ketika Erin selesai menelpon, orang tua itu meminta bantuan untuk membantunya ke kursi roda. Kemper masuk ke dalam untuk mencari Erin, dan tiba-tiba diserang oleh pria memakai topeng kulit menyeramkan yang memukulnya dengan palu. Scene berganti. Sementara itu, Sheriff tiba di pabrik dan mengurus tubuh wanita yang bunuh diri di dalam mobil itu, membungkusnya dalam plastik dan memasukkan dia di bagasi mobilnya. Sheriff memberitahu para pemuda itu untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu, terlihat wajah kulit sedang mengambil tubuh Kemper untuk mulai membuat topeng baru dari dia. Ia menemukan sebuah kotak hitam kecil dari Kemper. Membukanya, ia menemukan sebuah cincin berlian. Kemper berniat melamar Erin. Erin pun tiba, bertemu teman dan menemukan bahwa Kemper masih hilang. Mereka pun pergi hingga melewati tumpukan rongsokan mobil dan melihat ada sebuah foto keluarga wanita yang bunuh diri dalam mobil yang ditemukan Morgan. Mereka pun heran dan merasa ada yang aneh. Andy dan Erin kembali ke rumah Monty.
di mana Erin mengalihkan perhatian dia, sementara Andy masuk untuk mencari camper. Monty menyadari bahwa Andy di dalam. Ia pun murka dan memanggil si wajah kulit dengan membenturkan tongkat ke lantai. Si wajah kulit pun keluar langsung menyerang Andy dengan senso. Erin berhasil lolos dan lari menuju hutan. Sayangnya si wajah kulit berhasil memotong kaki Andy, sehingga dia tidak bisa lari bersama Erin. Kemudian Andy dibawa ke ruang bawah tanah dan menggantung badannya dengan hook daging. Kakinya tergantung di atas piano. Si wajah kulit menggosok potongan kaki Andy dengan garam dan membiarkannya tetap hidup kesakitan. Erin berhasil lolos sampai ke pabrik dan mencoba melarikan diri dengan van milik camper bersama Pepper dan Morgan. Tetapi Sheriff kemudian muncul dan menemukan ganja di mobil miliknya. Sheriff meminta mereka bertiga untuk keluar dari van. Sheriff memberikan Morgan pistol dan memberitahu Morgan untuk reka adegan kembali bagaimana wanita itu bunuh diri. Morgan takut dan sangat terganggu dengan sikap aneh Sheriff. Sheriff berperilaku seperti seorang psiko, tidak seperti Sheriff yang bertanggung jawab menolong warga. Sheriff memborgol Morgan dan mendorongnya ke rumah Hewitt, meninggalkan kedua gadis di dalam van. Erin mencoba untuk menjalankan van dengan kabel, sementara Pepper membantunya memegang senter dengan tangan gemetar. Scene berpindah. Terlihat si wajah kulit sedang menjahit kulit wajah camper yang kemungkinan akan dipakainya. Akhirnya, Erin berhasil menjalankan van, tapi sayang, roda van lepas seketika. Sepertinya sudah direncanakan oleh Sheriff merusak van mereka supaya mereka tidak kabur kemana-mana. Seketika, si wajah kulit datang dengan memakai topeng baru dan membawa gergaji besar. Wajah kulit dari camper. Ia pun mengejar dan membunuh Peppers dengan sensonya. Erin yang menyadari camper sudah mati dibunuh, berusaha melarikan diri. Erin bersembunyi di sebuah trailer, ada 3 wanita di dalamnya. Mereka terlihat tenang dan sangat ramah. Mereka hanya menawarkan Erin secangkir teh dan mencoba menenangkan diri. Kedua wanita yang gemuk, wanita parubaya yang hanya dikenal sebagai Teh Lady, dan seorang wanita muda bernama Henrietta, yang diduga putrinya bertindak sangat aneh. Erin meminta telepon untuk meminta bantuan. Mereka bilang tidak memilikinya. Ketika Erin mencari telepon di dalam trailer itu, Erin menemukan bayi menangis. Bayi yang sama dalam sebuah foto dengan wanita yang bunuh diri sebelumnya. Erin menyadari kejanggalan dengan orang-orang ini, tapi Erin terlanjur pingsan akibat teh yang diminum. Erin terbangun di rumah keluarga Hewitt. Si wajah kulit ibunya Luda May, Sheriff, Paman Monty, dan Jedediah, anak kecil laki-laki. Ternyata ibunya si wajah kulit ini orang yang sama di pom bensin ya. Ia memberitahu Erin bahwa alasan dia mendukung tindakan anaknya Thomas, si wajah kulit, adalah bahwa anaknya menderita di masa remajanya, dan dia merasa tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Erin kemudian dibawa ke ruang bawah tanah, tempat wajah kulit mencincang korbannya. Erin menemukan Andy tergantung menderita dengan segenap usaha. Erin mencoba untuk melepas Andy dari hook daging, tetapi Andy semakin kesakitan. Andy meminta Erin menolongnya dengan cara membunuhnya. Dengan begitu penderitaan Andy akan hilang. Dan kemudian dia menemukan Morgan yang masih terborgol di dalam bathtub. Jadi dia yang baik hati tergugah melihat penderitaan Erin dan membantunya kabur lewat pintu belakang. Niatnya itu diketahui oleh si wajah kulit. Erin dan Morgan berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan menemukan rumah kosong, hingga terjadi baku hantam antara mereka bertiga di dalam rumah kosong itu. Morgan tewas karena menyelamatkan Erin. Erin tak punya pilihan lain selain kabur menyelamatkan dirinya. Ia pun lari di tengah-tengah hutan. Erin bersembunyi di sebuah pabrik daging dengan amarah memuncak. Semua temannya meninggal. Erin ingin sekali membunuh si wajah kulit dengan membawa pisau daging. Erin bersembunyi di dalam loker dan memancing si wajah kulit datang. Ketika dia tepat di depan loker Erin serentak memotong tangannya yang sedang membawa gergaji. Erin berlari dan akhirnya menemukan jalan raya. Sebuah mobil truk lewat dan mengizinkan Erin masuk ke truknya.
Ia pun pergi. Tiba-tiba saat di jalan, Erin melihat pelang. Ia dengan ketakutan berkata, "Aku tidak mau kembali ke sana." Seperti yang dikatakan wanita sebelumnya di awal film. Karena khawatir melihat keadaan Erin yang berantakan, supir truk mampir ke restoran milik keluarga Hewitt untuk mencari bantuan. Erin yang penuh trauma dengan keluarga itu histeris ketakutan. Erin keluar dari truk dan mengintip restoran keluarga Hewitt. Dia melihat Henrietta mengawasi bayi yang diculik itu. Sheriff sedang berbicara dengan supir truk. Ketika Henrietta berjalan keluar, Erin mengambil bayi itu dan kabur dengan mobil Sheriff. Ketika Sheriff mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Erin melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak Sheriff dan melindasnya berulang-ulang kali dengan emosi. Si wajah kulit pun yang tangannya sudah terpotong sebelah tangan, mencoba menghentikan Erin. Namun Erin berhasil selamat. Ia pergi dengan anak itu dan melaporkan ke pihak kepolisian yang lain. Cerita pun selesai. Sedikit menambahkan ya, investigasi di awal film itu merupakan hasil laporan Erin kepada pihak kepolisian. Namun di video investigasi itu, ternyata si wajah kulit masih ada dan masih menjadi teror bagi kawasan Texas. Dan katanya si wajah kulit itu masih berkeliaran 5 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Baiklah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan share, serta nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru video dari channel ini. Sekian, terima kasih.